Tidak tahu. Pipi terpaksa menuruti perintah Jessie yang memberi supir untuknya ke supermarket. Pak, saya ke dalam ya. Bapak nggak kemana-mana kan? Tanya Pipi, sopan ke satpam yang disuruh Jessie mengantarkan Pipi. Tidak nona, saya di sini saja, jawab pria itu dengan sopan. Tidak usah terlalu sopan pak, kekeh Pipi dibalas senyuman oleh pria parubaya itu. Pipi membeli semua perlengkapan makanan juga snack berupa makanan sehat. Pipi juga banyak membeli roti gandum dan banyak lagi untuk kebutuhan Ariel. Sebenarnya Ariel baik-baik saja di dalam perusahaan bersama Nando. Namun ia harus menangkap pengkhianatnya terlebih dahulu. Orang yang berani mengkhianati perusahaan Fox Group hanya karena perempuan, Desiana. Tuan, siapa Nando? Bagaimana kau menemukannya? Tanya Ariel. Anda benar Tuan, Tetua Joko yang telah membocorkan rahasia kita. Sesuai dengan analisis Anda Tuan, dia memang pelakunya, jelas Nando. Oke, biarkan dia bersenang-senang selama 2 hari ini. Aku beri mereka waktu, setelah itu mereka akan hancur dan aku musnahkan mereka tanpa sisa. Glek, Nando menelan salipannya bersusah payah. Ya walaupun Farel kejam, tapi Nando baru pertama kali melihat warna kekejaman Ariel yang seperti mafia berdarah dingin. Sangat menyeramkan menurutnya. Apa karena Tuan Ariel besar di tempat seperti itu ya? Sorot matanya, ya Tuhan, aku tidak berani menatapnya. Batin Nando yang mengalihkan pandangannya ke iPad-nya kini, pura-pura tidak tahu apa yang Ariel pikirkan. Ariel kan sejak kecil disiksa di dunia hitam hingga ia berhasil terbebas di usia 18 tahun, namun ia harus kehilangan ginjalnya supaya ia bisa bebas. Tapi berkat kegigihannya Ariel mendapatkan ginjal gantinya di usia 22 tahun. Kekejaman yang ia lalui membuatnya tumbuh menjadi pria kejam, juga yang tak berbeda jauh dengan bos mafia. Tuan, panggil Nando. Saud Ariel beralih menatap Nando. Bagaimana dengan wartawan di luar sana? Mereka bahkan sudah berhari-hari berkemah di luar gedung Fox Group. Tanya Nando. Cak, biarkan saja dengan begitu, pria tua itu akan merasa di atas awan. Jawab Ariel. Nando mengangguk membenarkan Tetua Joko memang sering bersenang-senang ke apartemen di Siena. Karena rencana Ariel sangat berlian, tentu saja Nando percaya Ariel yang akan menghancurkan 2 nyamuk itu secara bersamaan di waktu yang tepat. Tok, tok, tok. Ariel melirik ke arah pintu dan Nando dengan cepat mengangguk berjalan ke arah pintu. Tak lama sekretaris Nando pun datang. Tuan, Nona Pipi datang membawa kebutuhan tuan muda, ujar si sekretaris dengan sopan. Bantu Nona Pipi membawakan barang-barang yang dibutuhkan tuan muda, titah Nando. Tapi, kata wanita cantik itu dengan ragu. Kenapa? Tanya Nando. Sekretaris cantik itu pun mengajak Nando ke meja resepsionis tamu presiden CEO, memegang semua belanjaannya dengan kedua tangan kecilnya itu hingga Nando menganga. Apa tangannya baja? Gumam Nando. Tuan, sapa wanita cantik di samping Nando. Iya, kau bisa kembali, usir Nando. Baik, Tuan. Jawab wanita itu segera pamit undur diri. Nando memanggil Pipi dan gadis manis itu menoleh. Tampaknya Pipi tidak kesulitan membawa semua belanjaannya itu dengan kedua tangan kecilnya. Bahkan koper Ariel juga bertengger manis di tangan Pipi. Tuan, ini. Silakan masuk, Pi. Potong Nando. Pipi menjatuhkan rahangnya. Apa? Apa? Sana bawa masuk. Titah Nando dengan lirikan matanya. Tapi kenapa aku harus masuk, Tuan? Tanya Pipi. Cepatlah. Aku sedang sibuk, kata Nando dengan malas lalu melenggang pergi meninggalkan Pipi yang kikuk. Kedua sekretaris cantik itu tengah menatap Pipi, namun saat Pipi menatap mereka malah tampak menyibukkan diri. Seolah tak melihat Pipi padahal Pipi jelas menangkap basah tatapan mereka. Pipi terpaksa masuk ke ruangan CEO itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Tuan Muda Farel meminta manajernya Sila untuk datang ke sini? Wanita 1, apa Tuan Farel menaruh hati pada gadis itu? Wanita 2, tapi bagaimana dengan Nona Sila? Wanita 2, aku tidak tahu. Sudah, kita fokus bekerja saja, perusahaan dalam masalah dan kita bisa dipecat karena masalah sepele untuk mengurangi beban. Iya juga.
Mereka fokus dengan pekerjaan tanpa berani bergosip. Mana ada yang tahu pria yang ada di ruangan presidir itu bukanlah Farel melainkan Ariel. Ariel tersenyum tipis melihat Pipi tampak sibuk membawa semua kebutuhan serta keperluannya. Kau bisa membawanya sendiri tanpa bantuan orang lain? Tanya Ariel berdiri dari duduknya memasukkan kedua tangannya ke kantong celananya dan berjalan ke arah Pipi. Pipi tertegun melihat penampilan Ariel. Apa yang dia katakan itu benar? Kenapa Tuan Ariel terlihat baik-baik saja? Perusahaan dalam masalah tapi Tuan Ariel tidak terlihat berantakan seperti berita di artikel itu. Batin Pipi merasa heran. Ada apa? Tanya Ariel membungkuk sedikit hingga Pipi memejamkan matanya sambil membuang muka. Merasakan aroma maskulin dari tubuh Ariel dan juga aroma min dari mulut pria tampan itu. Ariel masih setia menatap wajah manis gadis cerewet ini. Tuan, jauh-jauh dari saya. Gagap Pipi dengan kedua tangan di depan dada. Ariel tapi tidak mengenai tubuh Ariel. Kenapa kau takut? Tanya Ariel. Pipi menatap Ariel. Bukan takut Tuan, tapi Anda terlalu dekat. Kaki saya gemetaran karena merasa kalau saya telah melakukan kesalahan besar saja. Gerutu Pipi namun mata Pipi membulat seketika ia membekap mulutnya dengan shock karena keceplosan. Ariel terkekeh. Cepat bawa masuk semuanya. Pipi menatap kesal Ariel tapi bibirnya tampak komat kamit membawa semua barang-barang Ariel. Dan tak sengaja Ariel melihatnya. Betapa gemasnya Ariel melihat itu. Bibirnya berkedut menahan tawa berjalan membelakangi Pipi. Jika saja gadis manis itu mengomel seperti biasa, pasti Ariel terhibur. Tapi Pipi masih seorang gadis penakut. Tentu Ariel tahu Pipi hanya berani mengomel di dalam hati. Pipi membawa barang-barang Ariel di ruangan itu. Matanya membelalak melihat banyaknya baju formal di sana. Kenapa bawa pakaian dari rumah jika Tuan banyak pakaian di sini? Tanya Pipi memberanikan diri. Itu bukan pakaianku, jawab Ariel. Dan Pipi mengangguk karena menebak pakaian itu milik Farel. Susun di sini, tita Ariel membukakan lemari cantik yang masih wangi tercium oleh Pipi. Pipi tahu lemari itu baru karena khas bau cendananya masih pekat. Ariel duduk di kursi sementara matanya mengawasi gerak-gerik Pipi, menatap pakaiannya di lemari. Ia tidak berani menyentuh bagian yang tidak disuruh Ariel. Apa kau tahu cara memasak mie? Tanya Ariel memesak kesunyian. Mie, Tuan mau makan mie? Tanya Pipi. Aku sudah lapar dan tidak ada makanan di sini, jawab Ariel. Kenapa tidak keluar saja? Bahkan di sini ada kantin kan? Juga penampilannya tidak seperti yang dikatakan orang-orang. Apa dia bisa menahan lapar? Kenapa pula menahan lapar? Apa kehabisan uang? Aku tidak mengerti jalan pikiran orang kaya. Gerutu Pipi dalam satu tarikan napas didengar jelas oleh Ariel yang menahan senyum. Peletak? Aduh, bekik Pipi mengelus-ngelus keningnya. Ini namanya strategi bodoh. Ejek Ariel yang entah sejak kapan sudah ada di samping Pipi yang tidak menyadarinya. Sama sekali terus saja mendumel hingga Ariel mendengarnya.